Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Judul yang akan kita bahas dalam rubrik akhlak Islami pada kesempatan ini adalah menjadi seorang bendahara yang amanah. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat jujur dan senantiasa menunaikan amanah. Dengan sifat amanah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar Al-Amin dari orang-orang Quraisy. Bahkan orang kafir Quraisy pun mempercayakan harta bendanya untuk dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka pergi. Amanah terbesar yang beliau emban adalah amanah risalatul Islam, yaitu menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla kepada umatnya. Lawan dari amanah adalah khianah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah kalian sedang kalian mengetahui. Model dari sikap khianat sangat banyak macamnya. Salah satunya dalam hal pengelolaan uang yang sering dikaitkan dengan tugas seorang bendahara. Dalam Islam, ketika hendak mengangkat pekerja, kita harus melihat kriteria-kriteria utama yang harus dimiliki oleh calon pekerja. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26, Qalat ihdahuma ya abatis sa'jir inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Seorang dari salah satu perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau jadikan sebagai pekerja adalah orang yang al-qawi, yaitu orang yang kuat, dan al-amin, atau orang yang dapat dipercaya. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 39, Qala ifritun minal jinni, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku adalah seorang yang qawi dan amin. Dari dua ayat tadi, para ulama menyimpulkan bahwa ada dua hal yang harus dimiliki seorang pekerja. Yang pertama adalah al-qawi, yaitu memiliki kekuatan. Dan yang kedua adalah al-amin, yaitu dipercaya. Pendengar, mari kita bahas dengan rinci tentang makna al-qawi dan al-amin. Yang pertama adalah al-qawi. Syarat pertama adalah seorang itu harus memiliki kekuatan, yaitu kemampuan dalam melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan urusan dunia. Misalnya seorang yang ingin diangkat menjadi bendahara, maka dia harus memiliki kemampuan manajemen uang yang bagus, mencatat uang masuk dan keluar secara rapi, mampu memilah dan memilih uang mana saja yang berhak untuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah al-amin. Syarat kedua adalah orang tersebut amanah. Artinya, dapat dipercaya dalam melakukan tugasnya. Hal ini berkaitan dengan urusan akhirat. Seseorang yang memiliki kemampuan manajemen yang baik, namun tidak amanah, maka bukanlah pekerja yang baik. Sebaliknya, jika ia amanah namun tak cakap dalam bidang kerjanya, maka tidak termasuk perkara yang baik pula. Pada kenyataannya, menjumpai seseorang yang memiliki sifat al-qawi atau kemampuan dalam bertugas dan al-amin atau terpercaya dalam melaksanakan amanah ini cukup susah pada zaman sekarang. Jika tidak terkumpul kedua sifat tersebut, maka pilihlah salah satu yang dianggap paling bermanfaat dan sesuai dengan tugasnya.
Salah satu contohnya, seorang pemimpin perang lebih diutamakan orang yang memiliki kekuatan. Dalam kitab Ta'liq Siyasah Syar'iyah, diceritakan bahwa Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang manakah yang lebih pantas jadi pemimpin perang. Orang yang kuat namun sering berbuat dosa, ataukah orang yang lemah namun saleh? Beliau menjawab, orang yang kuat namun sering berbuat dosa, karena kekuatan orang tersebut akan bermanfaat bagi orang banyak, sedangkan kefajirannya hanya merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang lemah walaupun saleh, kelemahannya akan merugikan orang banyak saat berperang. Adapun kesalehannya hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Contoh lain adalah seorang bendahara. Harus diutamakan orang yang memiliki sifat al-amin, meski kemampuan manajemen keuangan rendah. Karena itu, kemampuan manajemen uang bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Namun tetap yang lebih baik adalah jika terkumpul sifat al-qawi dan sifat al-amin. Kemudian pendengar, mari kita rincikan beberapa contoh perbuatan tidak amanah yang dilakukan oleh seorang bendahara. Yang pertama adalah melakukan dusta dengan membuat data palsu. Seorang bendahara yang mencatat keluar masuknya uang, namun pencatatannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia telah melakukan dusta terhadap laporan keuangannya. Dalam hadis yang telah disepakati kesohihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Kemudian yang kedua adalah memakai uang untuk keperluan pribadi. Hal ini jelas sebuah pelanggaran, karena uang yang dipegang bendahara bukanlah uang pribadi, melainkan uang orang banyak yang dikelola oleh bendahara sebagai pengemban tugas. Selanjutnya yang ketiga adalah menyalurkan uang bukan pada haknya. Jika uang yang diberikan diamanahkan untuk kegiatan A, maka tidak boleh diselewengkan untuk kegiatan B. Ini bukanlah sikap yang amanah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui bentuk pelanggarannya, mari kita simak bagaimanakah ancamannya jika berbuat khianat. Ancamannya, pelaku khianat itu akan mendapatkan pembalasan di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah sampai hari kiamat. Ada yang bertanya, apakah contoh amanah yang telah disia-siakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Orang yang bukan ahlinya termasuk orang yang tidak memiliki dua persyaratan pekerja yang telah disebutkan tadi, yaitu kemampuan terhadap tugas dan sifat amanah dalam menjalankan tugas. Kemudian ancaman yang lainnya, pelaku khianat akan digolongkan sebagai orang yang munafik. Dalam hadis sahih muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati janjinya, dan apabila diberi amanah mengkhianatinya. Seorang muslim yang berakhlak pada Allah dan manusia wajib untuk menjaga amanah yang telah diberikan. Jika amanah itu tidak ditunaikan, akan merusak perkara akhirat dan agama seseorang. Jadilah hal ini akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa bersikap jujur dan berlaku amanah di setiap keadaan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing hati kita untuk senantiasa dimudahkan dalam menjalankan syariatnya secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada edisi Akhlak Islami selanjutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.